Tanya Mas Dimas sama Mas Kevin kompas kan, gue cek sound sendiri. Terus di JCC waktu itu pernah gue narik kabel sendiri karena anak STM bermanfaat ternyata. Ya, setiap manusia di mata Tuhan adalah manusia biasa, tetapi selalu ada satu hal luar biasa yang untuk diceritakan sehingga orang lain bisa mendapatkan hikmah, bisa mendapatkan pelajaran yang baik. Tuh gitu kan buat ngepel atau apa gitu kan. Biasanya saya ini ngechat apa? Oh gitu, anak STM. Anak STM. Masa nggak bisa loh. Gue sering loh kalau IO. Ini sering banget, kemarin di Kopasiana juga gue masang sound sendiri. Jadi kemarin ada masalah di live streaming, tanya Mas Dimas sama Mas Kevin di Kopasiana, gue cek sound sendiri. Terus di JCC waktu itu pernah gue narik kabel sendiri karena anak STM bermanfaat ternyata. Ya, amin. Nanya nggak sih? Nggak ada. Oh, banyak banget ini, banyak banget ini. Putus-putus. Iya, apa bergerak-gerak. Oh iya, karena aku anaknya salto. Gimana sih putus-putus nggak masih ya? Gimana? Udah biarin aja. Oke. Tetap masuk kok nanti. Kalau nggak bisa mendengarkan secara bagus di live streaming Facebook, nanti kita akan unggah di Dosen Galau TV ya, di YouTube nanti bisa. Katanya masuk CNN ya? Oh, alhamdulillah masuk ya di kolom kriminal ya. Kriminal hari ini dalam sepekan gitu kan. Apa namanya yang dikejar oleh FBI. Tanya lagi dong, aku mau tanya Tar dong. dulu, gue mau minum dulu. Ini kan minuman yang aku bawa. Lu jangan ngomongin dong, ini live pak. Nanti kesannya nih, apa hostnya nggak ada modal sama sekali. Alhamdulillah. Yang dulu kerja, waktu zaman dulu yang masih naik sepeda, ngangkot demi hemat. Di Ancol. Tapi ya, gini, ketika Allah tuh udah ngasih ini ya, ketika lo sudah pernah susah. Sekarang kan memang masa pandemi ini yang banyak teman-teman seprofesi nggak ada kegiatannya. Iya betul. Ya itu, aku udah pernah susah kok. Dulu ketika gue gaji gue cuma 1 juta, sekarang gue cuma dapat 1 job yang sekian juta, kok gue sedih sih? Nah itu. Iya kan? Iya betul ya. Jadi buat apa? Iya. Ngapain sedih ya? Hitungannya sebenarnya nggak ke uang kan seharusnya kan, seharusnya kan kebahagiaan hati kan, bukan masalah itu kan. Tapi begini loh Yos, ada satu titik selain bokap lo meninggal ya, satu titik bokap lo meninggal, lo kena dalam tanda petik ujian nih. Oh iya. Jadwal di cancel semuanya, lu nggak bisa kemana-mana, makan nggak bisa, senyum apalagi, susah gitu kan. Artinya padahal lu baru pulang dari umroh, terus lu kena Bell's palsy. Itu balik lagi bahwa mungkin doa gue dikabulin nih. Kan gue doa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba pada di depan Ka'bah waktu itu. Ya mungkin kan salah satu penghapus dosa kan sakit. Oh iya betul. Orang pikir hina ya, tapi Allah hapus dosa-dosa gue. Mungkin dosa gue banyak banget gitu kan. Terus dikasih lah, itu hamil 1 mau lebaran kan. Menyon miring itu mendadak. Malam atau apa? Malam atau terawih terakhir. Terawih terakhir gue miring semiring-miringnya, Bell's palsy, saraf gue lumpuh di muka. Dan gue cuma bilang, ya Allah gue cuma hamba, ya udah deh, terima aja udah. Begitu ya. Terima aja gitu. Lo nggak stres tuh mikir, gila jadwal gue cancel semuanya. Stres. Besok 2 digit, 3 digit, 4 digit hilang gitu kan. Stres, cuma kayak ya udah, ya Allah yang ngasih gitu, mau gimana, aku cuma hamba, saat itu ditarik pun ya udah gitu kan. Tapi balik lagi ke situ, berpikir mungkin dosa gue lagi diampunin. Terus apa ya, sama teman-teman ya, kayak gue bilang sama teman-teman, salah satu kan kalau Bell's palsy itu treatmentnya adalah banyak tertawa, happy, karena kita ngelatih saraf stimulan supaya otot wajah kita tetap baik dan banyak ngomong. Jadi teman-teman gue yang jenguk ke rumah, gue selalu bilang, lu jangan sok-sok nangis, jangan sok-sok sedih, lu jangan begitu ya, lu jangan sok-sok gini, lu ketawa aja, lu ngatain gue, menyan nggak apa-apa, biar gue ketawa, dan teman-temanku ada yang cerita yang sama, Bell's palsy sembuh 6 bulan 8 bulan. Lo? 3 minggu. Luar biasa. 3 minggu gue sembuh. Oh balik lagi nonton. Luar biasa. Itu kayak Allah Akbar sih. Dan lo nganggap itu sebagai ujian ya? Bukan ujian sih. Kayak Allah ngasih sesuatu buat menghapus dosa gue. Oh iya. Ya betul juga bahwa sakit itu adalah penghapus dosa. Mungkin dosa gue banyak. Karena gue tahu kayak gitu. Terakhir kan kita manggung tuh sama-sama, terus lo pamit kan, gue mau umroh nih, tiba-tiba
lo Besok di foto, Medan. tambah, Iya. segala macam di Medan kan. Juga besok udah umroh gitu kan. Nggak bilang-bilang. Nah, terus tiba-tiba wah lo bikin story lagi kena bebas segala macam Telah. Itu bulan Ramadan, jadi umroh Maret, Ramadan Mei, ya Lebaran Juni ya tahun lalu ya. Tapi ya udahlah. Alhamdulillah jadi kayak bisa ngasih tips buat temen-temen nih gitu kan, ngasih tips kayak kalau kena begini, kalau kena sembuhnya terapinya begini gitu. Iya betul ya. Kayak stroke ringan itu gitu. Ringan, tapi bukan nggak nyerang ke pembuluh otak, tapi hanya ke sarafnya aja. Tapi kan tuh ya gila wajah setampan ini gitu kan. Lu mirip. Ya tetap aja tampanan dibanding dia biar kata komennya. Tapi gini ketika lo Tolong kameramen nanti di-cut ya ketika ngeditnya ya. Yang bagian tampan itu bahaya itu. Alhamdulillah. Iya, Yang iya, mantap aja sebagai penghapus dosa. Amin. Oke, netizen yang baik hatinya di Dosen Galuh TV ini, gue mau banyak cerita banget sebenarnya dengan Yos pengalamannya. Tapi ada satu pertanyaan yang lebih penting lagi gue tanyain. Ada nggak kisah hidup lo, peristiwa yang lo alami, kejadian lo yang lo lalui yang lo sesali itu? Kalau seandainya gue punya waktu nih, mesin waktu, gue akan balik ke waktu itu dan akan gue perbaiki semuanya. Pendidikan sih pasti. Ya tau lah ya, pendidikan gue agak kacau. Ya, tapi ya Alhamdulillah Yos lulus 14 tahun. 10 tahun. Oh 10 tahun. Tapi pindah-pindah kampus kan. Ini udah kampus. Gue pengen ya gini, tapi nggak bisa disesali kan karena Iya. Berapa kampus lo waktu itu? 3 3 kampus. Pertama di Jogja. di Jogja ngambil prodi teknik elektro. teknik elektro. Jadi di Jogja tuh ya ini gue dapat privilege lah waktu itu. Nilaiku cukup bagus. Ya di Jogja lah adalah. Terus nggak ngambil karena ya. Pinter juga berarti lo ya. Ya Allah kan. Gue nggak yakin sih dengan wajah kayak gini pinter. Pindah banget, tapi pindah banget. Terus itu psikologi pas di Ancol nggak selesai. Ya, bentar. Jogja teknik elektro, Elektro, Jakarta psikologi, psikologi, terakhir komunikasi. Jadi ambil nyolder langsung bisa ngebayangin orang ambil ngomong nggak nyambung Tengah nyambung gitu ya. Alhamdulillah, tapi ya semua gue bilang apapun yang Allah kasih tuh kayak udah ada jalur. udah ada jalur. Ya kalau disesali sih iya kenapa ya, tapi nggak bisa ya gini, kenapa gue tidak seprivilege anak-anak yang teman-teman gue yang keluarganya baik-baik saja, yang bisa kuliah, yang ketika gue pernah nangis waktu jadi ngeles ngeliat teman-teman gue bisa kuliah, terus gue kerja, gue tidak seberuntung mereka lah gitu. Mereka masih bisa nyari uang, minta uang, gue kerja pantang-panting buat biaya kuliah juga nggak cukup gitu kan era itu kan. Makanya ya, sebisa mungkin sekarang kayak ketika gue ada rezeki ya mensupport orang yang membutuhkan aja sih, membantu mereka ketika gue pengen apa gue nggak bisa, ketika gue pengen apa nggak bisa, sekarang ada gitu ya, membantu pasti ibu gue. Jadi gue sekarang gini, ketika gue traktir teman-teman gue, misalnya nominalnya 1.000, gue harus memberi nyokap gue 1.000. Oke. Harus sama gitu. Ketika gue memberikan orang lain juga 1.000, balik lagi ke rumah 1.000. Dan semenjak itu kayak kok nggak putus-putus gitu. Ini sih yang salah satu Allah kasih juga di masa pandemi ini, balik lagi bahwa sholat sama sabar sih, kayak kok teman-teman seprofesi bukan gini ya, banyak yang curhat bahwa tidak ada pekerjaan sama sekali, tapi kok Allah ngasih gue nggak berhenti kemarin gitu kan. Waduh. Dan kita barengan ya. Oh, Lo di Jakarta ngisi, gue di Karawang ngisi gitu kan. Yang dimana iya ya Allah ya aja sih, semuanya udah gitu aja gitu. Luar biasa, dari Idul Adha, 17 Agustusan, reuni sekolah, sekarang ke menteri segala macam gitu. Presiden kemarin. Presiden juga? Sombong. Tapi gue nggak ditraktir nih sama dia nih. Mohon maaf, bisa diminum, bisa diminum. Ada teh cuman setengah liter berapa lah harganya kayak gini, luar biasa. Nah, ke depan nih. Ke depan ada nggak sih cita-cita lain? Umroh udah nih. Naik Haji doang, bismillah. Insya Allah udah nabung kan? Ada tuh. Oh udah banyak sih pasti tabungannya. Bismillah. Ke depan targetnya? Kalau karir ya nggak muluk-muluk gini. Ketika dalam titik ini aja orang kira muluk-muluk ya. Iya betul, karena orang lain pasti ngeliat
Gila, Yos ini udah luar biasa. Enggak lah, masih banyak yang luar biasa. Lo lihat aja di Instagram orang lain ketika gue tunjukin, gue mau datengin Yos, wah Yos hebat nih gini-gini. Coba lu lihat kemana-mana segala macam. Bagi orang lain, lu luar biasa, ya, tapi buat lu malah belum sampai titik luar biasa sebenarnya. Karena dia manusia nggak pernah ada puas gitu kan. Iya. Keinginan gue adalah gue internasional. Gue internasional. Makanya kan gue ambil bahasa Prancis kan. Oh iya, dia pinter loh bahasa Perancisnya. Enggak, udah aja. Jadi lo menjadi sales tuh di Paris. Dagang cilok. Ya siapa tahu kan? Siapa tahu. Tukang cilok di pinggir Menara Eiffel gue bobot-bobot sama gue panci pink. Gue dagang kali ketemu Presiden Macron. Cilok gue terkenal, cilok Iya, Francais. Gitu. Kenapa pilihan lo Prancis? Prancis salah satu negara Eropa yang dia Islamnya cukup banyak. Karena Oke. kan gue satu memilih negara ya, dan Eropa ya budayanya, gue suka budayanya, gue suka kulturnya, dan gue mencontoh ada Mbak Anggun C. Sasmi bisa besar juga di sana, kenapa gue enggak gitu kan? Kalau dia bisa, kenapa gue enggak gitu? Dan kalau bilang atau muluk-muluk, ya gue ada Allah gitu. Walaupun itu tidak menjadi misal, ya yang penting dalam satu doa kan doa itu harus dikabulkan sekarang kan. Betul. Artinya gini, lo nyiapin diri, gue belajar bahasa Prancis nih, gue ingin jadi MC di Prancis. Bisa jadi itu nggak terbukti, nggak akan terwujud. Jadi misalnya. Karena bisa jadi lo malah dipilih jadi diplomat, Bisa, jadi oh, pejabat, iya kan? Iya kan? Nah. Karena kita kan nggak tahu gitu kan. Lo jadi sales ternyata itu kan public speaking segala macam gitu kan. Artinya jalannya bisa jadi sekarang lo belajar, benihnya itu akan muncul beberapa tahun yang akan datang. Makanya sih gue sih berharap sih 10 tahun yang akan datang ketika gue ke Perancis ya sebagai pejabat Indonesia, gue ngeliat ya ngapain ya? Enggak, Gue jadi dia pulang. TKI. Enggak, lo Gue jadi datang. TKI. Dia datang gue pulang, dia cium-cium nih, boleh, terus pulang gue. Ini ada yang nanya apa tuh, boleh? Banyak Tanya banget, jawab dong. banyak banget. Yang mau nanya silakan, yang mau nanya di Facebook ya. Tanya dong. Di Facebook live-nya Kang Aru silakan tanya Yos, ini sesi tanya jawab. Nggak ada juga nggak Ini apa-apa. ada yang bilang bahwa Yos kok tambah kece ya, tambah ganteng gitu kan. Alhamdulillah, ya Rabbil Iya. Alamin. Keren Yos, Mbak Lita gitu kan. Thank you Mas Jasmudi dari Bali. Terima kasih, Oh, luar betul biasa. senang. Mbak Vera, halo Mbak Vera. Kita, Kangen banget. iya ya. Dia mau nungguin acaranya tahu nonton gitu. Iya dia mah tega. Ke Pulau Komodo Komodo kita sendirian. nggak diajak. Iya kita nggak diajak, Jadi kita suruh kangen. kerja. Tapi gue kemarin ke Komodo akhirnya. Iya, kan hujan. Tapi tetap yang penting jadi kesana loh. Oh iya ya, makanya ya. Aduh luar biasa ini. Gitu ya, alhamdulillah ya, maksudnya kayak ya semoga bisa jadi ya gini, kenapa sih sosial media tuh bagi gue harus jujur gitu. Kadang-kadang kita melihat di sosial media itu sebagai toxic kan, orang pengen menunjukkan yang lebih dari mereka gitu. Sedangkan gue ketika mendapatkan A, mendapatkan B, gue selalu bilang ini Allah yang ngasih, ini bukan gue yang punya, ini dikasih dari pekerjaan gue gitu kan. Ya, jadi gue selalu bilang bahwa teman-teman ya jujur saja. Kadang kita ya sosial media kan menunjukkan yang bagus-bagus ya, pasti itu hak semua orang gitu. Tapi kadang-kadang ya gue bilang bahwa sosial media itu adalah tempat kita yang jujur siapa diri kita. Jadi orang lain tuh tahu di luar dan di dalam kita gitu. Nah bicara soal jujur, Gak enak tanya. bicara soal jujur, Ada nah sate tukang somai Pak sekoteng. Nah, kan 5 padahal. Bicara soal jujur, Bisa next pertanyaannya gue tahu ininya. bicara soal jujur, nama Yos itu sebenarnya nama panggung. atau Yusuf, nama Yusuf. Yusuf Sarwo Ade. Udah, ya. Yusuf. Ya, jadi Yos itu sebenarnya nama panggung. Ah. Dan Yusuf Sarwo Adi adalah nama asli. Jadi- Bahkan gue sempat heran tuh ketika gue pegang KTP e-tiket ya, ketika kita terbang dengan Garuda, ini siapa Yusuf? Padahal gue nggak ada di Rondon nih si Yusuf ini kan. Ternyata bocah Ya di ada sebelah ini. cerita lah ya. Jadi kan emang dulu orang tua beda agama gitu kan, beda agama dan ketika waktu kecil tuh suka ikut ke gereja, suka ikut buka ke masjid, gitu ke gereja ya. Orang memanggil gue Yos gitu. Dan ketika Yos itu juga kayak padahal nama KTP emang Yusuf dari itu, tapi di gereja waktu itu dipanggil itu. Terus ketika waktu STM ada 3 nama yang lucu. Ada Yusuf,
ada Sulaiman, Hah? ada Yusuf Sulaiman. Yusuf Sulaiman, Sulaiman. Ada Ah. 3 orang dengan nama hampir sama nih, Ah. ya kan? Lo dipanggil Ucup ya, gitu. Guru langsung gitu. Enggak, Teman-teman. Oh, teman-teman. Lo Eman, gue Yos aja deh. Yes. Gitu. Jadi Yos itu dan itu gue jadikan brand sih, bukan? Brand sekarang. Yos itu brand. Ya tetap orang manggil Yusuf atau gue nengok lah. Nama gue itu kan gampang kan Nabi. Tapi kalau MC Yusuf ya takut keluarnya bukan MC, Ustadz. Ustadz ya. Tapi Yos bagus kok. Yos. Yos itu artinya semangat bahasa Jepang kan? Oh iya, Yos itu Yos. semangat. Jos itu kan semangat bahasa Jepang. Makanya anaknya semangat. Yos, somai 2. Pedas nggak bang? Bumbu kacang bisa nggak? Nah, suka duka nih. Iya. Selain bokap lo yang meninggal itu lo harus struggle banget. Ada nggak tantangan terbesar ketika lo berhadapan dengan audiens? Ada. Pernah nggak lo tiba-tiba lagi ngomong luar biasa, tok mati lampu segala Oh macam? pernah, waktu di Ancol Gangga Samudra mati, terus ditimpukin orang gue pernah. Ditimpukin orang? Serius lo? Ini mati, Hah? emang daya listriknya itu sejakarta waktu itu mati, Hmm. terus di tempat gue show karena memang butuhnya lighting, efek segala macam mati, dan gue di garda depan waktu itu kan sebagai petugas wahananya, botol alkohol dilempar-lempar. Oh gitu. Itu pengalaman yang luar biasa. Dan apa namanya masih 50 menit acaranya mundur ya. Terus abis dari situ ditimpukin, terus jatuh dari tangga pernah. Terus ya kemarin ya banjir. Jadi kemarin Jakarta pas Jakarta banjir, rumahku kan banjiran kan ya. Oke. Yang banjirnya abis banjir. Rumah lo bukan di kawasan elit-elit ini? Enggak, walaupun di UK jadi waktu itu saljunya cair. Oh, saljunya cair ya? Salju cair ternyata airnya jadi kebanyakan. Setelah ke dalam salah satu unit mewah rumah saya itu yang ada di dalam campaign. Oke. Kampung. Kampung. Campaign, kalau bahasa Prancis campaign tuh kampung. Jadi masuklah, itu cerita lucu, pagi-pagi mati lampu dari subuh, air mati, baju MC gue kena nggak lu? Gue mau MC Mahkamah Agung belum lama Februari kemarin. Iya. Sekarang ceritanya gimana? Gue rumah tetangga, numpang cuci muka, hairspray-an, bedakan. Gue ke JCC, tau nggak lo kayak acara jalinan kasih, bawa koper gua ya, nanti gue banjir, gue sama kan alhamdulillah ada ya, sekarang kan ada sedikit rezeki, gue bisa Ada sisa gitu kan yang bawa mobil, tolong situ lah, tolong gue begitu udah kayak jalinan kasih pokoknya, datang ke sana ke JCC gue mandi di kamar mandi JCC, udah cuma Toilet umum. toilet tuh JCC, bersihin, Lo gimana mandinya? Pakai semprot flash. Pakai flash. Ya, itu mana ada orang yang tahu eselon juga yang nonton, nggak ada yang tahu. Nanti gue cakap, nanti bedak gue asal lehoy, jam bulu gue kece gitu. Behind the scene itu banyak orang yang tahu. Gue tulis kok ada di Instagram kok. Oh iya, luar biasa luar Gitu. biasa. Gitu, pokoknya ya apapun yang anda lihat di depan kan kita nggak perlu ngomong gitu, nggak perlu tahu. Ya kan nggak harus ya kita ceritakan apapun yang kita harus ceritakan gitu. Dan ya menarik sih, jadi banyak cerita tuh di balik ini nih, Di balik per MC-an MC Yuan. dan profesi. Dan ya gitu kan, ya lo tau lah, gue bukan MC atau ya mungkin banyak teman-teman profesi yang habis MC ngumpul sama teman-teman. Kalau gue kan orangnya habis itu ya pernah ke rumah atau ya kajian gitu aja. Jadi mungkin nggak banyak teman-teman MC yang gue kenal. Iya. Terus ini ya apa namanya, ada pertanyaan nih dari netizen. Tapi sebelum gua sebutin pertanyaan dari Bang Udin nih, Bang Udin Saifuddin Sayuti gitu kan. Pesan-pesan dulu. Pokoknya teman-teman nanti ini di Facebook Live ini akan saya unggah juga di Dosen Galau TV di channel YouTube. Teman-teman bisa ngeliat tuh cerita lengkap soal Yos Aditya di videonya. Kemudian jangan lupa kalau ingin baca-baca berita apa yang terjadi di Indonesia, buka aja di www.menara62.com ya. www.menara62.com. Tanya makanan apa ya? Bisa banyak berita. Tahu. List makanan nih. Kamu nggak kasih makan. Apa makanan? Itu kita jual aja 3.000 atau 4.000 gitu kan. Ini lumayan nih.
Aduh, Ush, ini luar biasa apa aja bisa ya? Oh, Ini apa kan aja Doraemon, bisa. gue minta apa ya? Jaguar aja nggak jaguar? Ada, sejadah ada, kain kapan ada Pak. Ada dulu. Oh, jangan lah sama-sama. Sama-sama. Nih, pertanyaan dari Bang Saifuddin Sayuti. Halo Bang Saifuddin Sayuti. Halo. Yang sudah resign dari kantornya. Oh, udah nggak dosen lagi? Iya, enggak dosen. Ya? Dia karena dia dapat SP 4. Iya, gitu kan. Di SP4 lo SP berapa kalau udah masuk? Yos, kalau ngomong kan rame banget kalau di panggung. Apa bakat itu udah kelihatan sejak kecil? Waktu lahir orang nangis gue ngomong. Jadi pas keluar bayi nangis, saya hi everyone. Makanya langsung tanda-tanda akhir zaman. Enggak, jadi gini. Jujur dari kecil emang rame, tapi ya semenjak kejadian orang rumah tidak ini, aku lebih banyak diem sih di Oh, rumah. gitu. Lebih banyak diem. Di rumah diam tapi di luar pecicilan. Dan pecicilan. Jadi ya mungkin ada ya orang-orang psikologi tau lah apa yang gitu kan. Dan Lo pernah nggak? Sorry gue potong. Di luar rumah, lo ambil batang kayu, lo naik ke tembok segala macam, lo nge-MC atau joget-joget kayak gitu untuk eksis gitu loh. sekarang sih enggak ya. Kalau Sekarang dulu- kan gue bilang di atas tempat tidur, di atas tempat tidur terus apa ya? Ya seneng ada panggung apa gue naik. Biar katanya ada panggung yang acaranya masih 2 hari lagi gitu kan, gue naik. Yang penting gue gimana ceritanya harus jadi panitia untuk gue bisa eksis walaupun gue nggak MC, supaya gue merasa di panggung. Ya jangan waktu lo kecil panggung baru jadi lo langsung naik ya. Waktu itu waktu gue lahiran juga, nah bahkan bayi itu ada ruang tabung kan, gue di atas tabung bayi itu langsung MC. Orang inkubator aja gue sabung selama gue hai. Tahun berapa lo lahir? Firaun dan Gundu. Gitu. Gue ingat karena berita waktu itu ada seorang bayi yang lagi MC di kamar mayat gitu. Lo itu tuh. Gila gue jalan sakti banget, gue sunggokong gue. Ya dari gini, gue mungkin sudah berani untuk bisa gini ketika orang tua gue sudah welcome, Oke. terus sudah bisa menafkahi, sudah bisa memberikan ya, nafkah, sudah ini bisa jadi penghasilan tetap. Ya udahlah sekarang udah begini, tapi lama-lama semakin usia bertambah ya kayak harus lebih tenang, nggak kayak dulu lagi. Dulu kan ketakilan, sekarang sebenarnya aku anaknya serius sih sebenarnya. Anak STM. Anak STM bro. Dulu teman STM bawanya gear ya, bawanya Honda Deal, bawa apa, Lo bawa apa? kuas bedak. Gue sebedakan lu luar biasa. Nah, lo punya keinginan nggak bikin IO, kemudian punya sekolah khusus lah untuk MC-an, public speaking seperti itu? Khusus Atau lo mau Ya, kuliah lagi? kuliah lagi, pengen kan gue pengen jadi dosen kan, cita gue Oh pengen jadi dosen. gitu. Karena ya MC ya jujur sampai kapan gitu kan, tapi salah satu amalan yang gak pernah putus kan ilmu yang bermanfaat. Jadi yang apa sih bisa gue bagi, ya ilmu ngoceh gitu kan. Yang bisa gue bagi ilmu ngoceh ya gue harus kuliah Jadi lagi dosen. nih, jadi dosen. Iya. Amin. Kalau udah nanya-nanya kuliah sih kampus ya ternyata Duit mah nggak masalah buat Yos. Buat Yos duit mah duit mah nggak sakit nggak masalah, tapi ketika ada duit masuk gue kuliah itu masalah. Gue mendingin duit, betul nggak? Lu juga lo kan? Iya. Ada duit lo ngajak, mendingin apa lo? Gue tanya lo. Lu jangan dibuka ini live bro. Ya, iya Di mohon live maaf. gitu kan. Bener. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Mas Agung Han nih. Halo, Om Agung. Mas Agung nanya, pernah nggak lo nolak acara yang nggak sesuai dengan idealisme lo? Pernah, Serius lo? pernah. Pernah bayarannya gede? Belum tahun bukan gini ya, jadi waktu itu diundang. Gue udah ini bukan soal idealis sih, jadi bayarannya besar, tapi gue sudah janji sama, karena kan ayah meninggal 2018, jadi ketika itu gue ada rezeki banyak, gue udah percaya udah ini sama anak-anak ada di yatim nih, Iya. ada di yatim tanggal sekian, gue harus ngajak waktu itu Bangkalan nggak salah ya. Bangkalan Madura. Iya Bangkalan, jadi singkat ceritanya gue sudah janji sama mereka, terus diundang nih ya sama pernikahan itu, dunia gue ini nanti ditambah segala macam, ya gue udah janji sama mereka nggak bisa. Itu ya bukan satu idealismean sih, jadi kayak sudah janji. Tapi sebenarnya itu profesional. Kalau menurut gua profesional. Artinya ketika lu sudah janji pertama kali sama orang, terus ada bayar ada janji yang baru lagi, yang undang lo yang lebih gede sebenarnya duitnya. Ketika lo milih yang pertama, karena udah dia pertama kali booking, bagi gua itu profesional. Karena ya gini, udah tahu nih duitnya segini,
anak yatim kan doanya makbul ya. Nah, Gue minta anak yatim kali 2-3 kali lipat. betul. Pokoknya nih adik-adik ya, doain Pak Yos dapat uang sekian karena habis ngensi. Lu gak minta jodoh? Hah? Lu gak minta jodoh? Kalau duit udah banyak bantu dong kali. Aduh, kalau itu banyak jodoh ngalir. Aduh, yang baru putus. Tahuan kan. Jadi luar biasa. Ya, apapun itu bagi lo doa banyak orang penting ya. Sangat. Apalagi emak ya. Ya harus dua ibu kan ya, dia menuan mumpung Iya. ada ibu gitu kan, Hmm. masih ada ibu masih sehat gitu. Dan doa lebih dari 40 orang. Makanya kenapa gue masih MC 17-an? Karena mungkin doanya mereka nih yang Betul. nonton Betul. pada sekarang. Bagi lo emak kayak gimana sih? Ibu yang tahu semua anak-anaknya. Jadi ketika gue tidak dari kakak-kakak gue, dia yang sudah ya udah kalau kakak mau ngomong iyain aja. Terus ketika kakak gue kalau adik mau ngomong iyain aja. Gitu dia tahu ke anak-anaknya. Terus sangat tahu ketika anaknya, gue lebih uring-uringan anaknya. Kemudian sangat ibuku tahu ketika aku sudah agak kusut makanya dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia tahu apa yang harus dikerjakan, tahu menenangkannya gitu kan. Dan ibu orang yang selalu doain, dia nggak pernah berhenti doanya gitu kan. Doain doa anaknya sehat terus lah. Pokoknya selalu yang punya doa terbaik buat anak-anaknya tanpa minta. Oke, ini udah 1 jam tapi kita harus terus gitu kan. Iya dong. Oh, Nanti acara- gue bikin 3 episode di YouTube. Iya. Nah, part 1, part 2, part 3 gitu kan. Tadi udah bicara part 1-nya masa kecilnya Yos, part 2-nya karir, kemudian keinginan segala macam. Ini sesi tanya jawabnya nih. Mas Yos, Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Ati Satya Arifin. halo Mbak Ati, Iya, apa kabar? betul. Pernah nggak ketika nge-MC penontonnya garing? Pernah kita. sering. Sering. Kita pernah berdua nih, garing. Kita tawa ketiganya sendiri. Ini kita bertawa aja berdua ya. Berdua. Jadi gini kan, masing-masing daerah punya keunikan dan kultur masing-masing ya. Ketika kultur mungkin kultur Jawa kultur Betawi Betul. kita bawa ke sana agak kurang cocok sama Betul. mereka, tapi ya show must go on aja. Betul. Tapi ternyata mereka juga menikmati, cuman dengan caranya mereka. Betul. Kemudian dari Ade Andri, Mas Andri, pernah nggak dapat order MC dadakan tapi nggak paham temanya? Oh sering. Pokoknya asal bayarannya cocok. Gue cakep-cakepin lah. Gue cakep-cakepin, bayarannya cocok. Gue cakep-cakepin, mau gimana cerita gue bagus dah. Yos itu bagus gitu udah. Saking profesionalnya, Sering. apa aja diharap. Ada orang, gue lagi di pick, ditelepon sama satu kementerian lain. Telepon, gue lagi di pick, acaranya di mana? Kantor Ciputat. Oke. Ciputat situ, Nah. Ciputat. Kantornya apa tuh? Di belakang ya tau lah kan, pus diklat ya itu ya. Oke. Diklat situ, gue lagi di pick cuy, harus datang 2 jam karena MC-nya batal. Oh. Gitu. Nego-nego deal. Untung ternyata ya pick itu ada tol langsung menuju ke Oh iya, Ciputat. memang ada. Allah maha baik kan, saudara-saudara di rumah. Jadi langsung menuju, dan gue punya banyak teman di PIK, gue minjem batik semua selama acara itu 3 hari. Gue pengen 3 batik temen gue sama dalaman. Lucu nih, jadi gue dalaman gue beli di salah satu supermarket. Yang putih ya, yang pakai buang. Enggak, gue beli dan jadi satu Oh yang kainnya itu. tanah dalam di tanah sorry ya dalaman itu, dan itu dalamannya lucu. Ternyata ada 3 karena 3 hari. Gue beli 3. Terus ternyata di dalam tuh ada kaitan-kaitan yang ada mesin yang bunyi itu. Ya. Mesin yang bunyi. Ternyata mesin itu mati. Kalau nyala sih penting ya. Ya. Tahu ternyata ada mesinnya. Singkat ceritanya, itu udah gue bawa, sampai gue sana, pas gue mau ganti, itu ternyata tidak bisa dibuka dengan obeng sembarangan. Oh. Harus pakai alat dong. Iya betul. Congkal nggak bisa. Sementara lu butuh tenaga dalam. Kebayang dong 3 hari saya pakai tenaga dalam yang sama kadang nggak bisa dibuka. Itu kocak tuh. Gue nggak, dan di situ tidak ada supermarket lain Oh gitu. di situ. Karena pindah ke hotel kan, udah 3 hari gue
gue mau beli tapi itu beli gue mahal gue belinya. Dan kan kocak kalau bunyinya ketahuan. Oh ini masih ada bak mesinnya nih, ada mesin bunyinya kan bisa dicopot. Ini kan kagak bunyi. Udah sampai sana mau gue pakai, maksud gue berentet tiga. Luar biasa. Ini pengalamannya jadi MC-nya udah pokoknya mulai dari penonton yang garing, mulai pejabat yang so akrab-akrab, yang ingin eksis, kita baru ngomong satu dia ngomongin nyerocos 20. Kadang-kadang mau kita cut juga susah juga banget, gitu kan. duit. Mati lampu. Mana lampu, iya. Ya, terus ruangannya yang tanpa AC. Tanpa AC, Ya, tapi terus kok bisa ya ketika kita sama-sama ngisi acara tanpa AC, gua udah banjir, lo nggak ada air sama sekali di muka. foundation saya mahal. Oh. Ya itulah fungsinya ketika orang sudah menginvestasikan biaya mewah. Makanya gue lagi udah wah ada banjir, dia kinclong aja wajahnya gitu. Makanya pas di kamar dia ngeletekin tuh 2 cm pak di pipinya gitu. Iya. Jadi ya ada satu penampilan khusus supaya harus kelihatan lebih oke. Gitu. Ya Ya, kan? ya bisa jadi lo pakai pelapis awal. Biasanya Pendingin. ijuk dulu, Ya, ijuk. kerikil, Kerikil, pasir. Ini mau apa? aspal jadi wah Mau luar bikin biasa. jalan Oke. kali. Nah, oke, tadi udah nih. Mm. Nah, terkait dengan itu soal penampilan. Nah, Lo punya anggaran untuk menjaga penampilan? ya. Mini pedi Mani-pedi nggak juga. Nggak juga, tapi perawatan totok wajah, kulit, gitu ya. ya laser, terus ya facial Laser? opsi juga. Opsi itu jadi lebih cerah. Sama baju nih, gue ada satu tips sih buat teman-teman gitu kan. Jadi gini, ketika gue beli satu baju, misal ya baju itu 1 juta misal. Gimana baju itu misal satu baju itu bisa seharga 100.000 misal. Gue pakai 10 kali, jadi satu baju itu seharga 100.000. Oke. Ya kan? Tapi kalau gue pakai setiap hari nih, bisa gue pakai ini, gue tulis baju itu sudah dipakai 10 kali. Oh Udah. gitu. Terus misalnya baju ini harganya 500.000, gimana baju ini bisa seharga 100.000 lagi kan? Gue pakai 5 kali. 5 kali. Jadi ya kan semakin mahal bajunya kan akan mungkin semakin lama dipakai gitu kan, karena emang acara-acaranya tertentu. Itu ditulis supaya kenapa? Uangnya balik. Oh Ya iya, kan? investasi ya. Investasi. Return of investment-nya Bener. dapet. Investment dapat. Terus Artinya lu juga nggak akan ini profesi gue profesional. Even mic-nya harga 30 juta, gue akan beli. Karena itu akan mendukung ini dan dari 30 juta itu gue harus ngitung berapa kali gue MC untuk ngebalikin duit 30 dan juta. semuanya cash nggak kredit, nggak boleh kan? Semuanya cash credit. Nggak usah. Oh gitu ya. Nah, gue mau ngasih tau bahwa janganlah nyicil. Bisa mungkin ya kalau kita bisa bayar cash ya alhamdulillah gitu. Nabung. Tapi gue belum pernah ditraktir ya. Ya, Cuman itu. bawa teh hijau doang. Gila. Bayarannya 4 digit, bawanya teh Ya hijau. Allah bayar apa di sini? Gue Erick Thohir kali. Erick Thohir kali gue. Amin kali ini diamin. Aminin ya. Amin. Jadi ada tuh anggaran untuk memperbaiki. Ada, terus ya gitu. Makanya gini. Dan rutin, harus rutin. Iya, sebulan sekali, sebulan 2 kali. Tapi memang jujur sih ketika gue ngeliat salah satu foto lu ketika MC di Ancol ya, minta maaf pak ya, Ayo baju UMR lu cuma sejuta sekarang lo. minta maaf pak ya gitu kan. Susah kan? Pas gue banding, ini bener nih si Yusuf nih Ya gue Allah. bilang. Gue kasih tau ya dulu ya. Jadi dulu gue di Ancol, berat badan gue cuma 45 ya. 45. 45. Gua pakai baju. Oh. Terus, Terus gue pakai baju. Polo shirt. Jadi ini baju show nih. Gue pakai baju polo shirt atau pakai kemeja. Nah, kemeja gue lipet. Kemeja gue lipet. Dan abis kemeja gue lipet, gue pakai baju. Coba apa kesannya sini tebel. tebal. Ya kan? Lagi. Celana, gue pakai 4 lapis celana jeans. Dan gue beli busa, mohon maaf ya, pantat-pantatan supaya bentuknya bagus. Itu gue pakai lebih dari 6 tahunan. Supaya Untuk body. the body. Ya kan, pada masa itu gue gak bisa gemuk-gemuk ya. Ternyata makanan susah hidup. 1 juta beda dengan 40 juta. Oke, netizen yang baik hatinya,
Di Dosen Galau TV ini kita akan berbicara dan sudah berbicara dengan tamu spesial kita, Yos Aditya. Mohon maaf ya kalau tadi kita ini nggak jelas saya ngomong apa, ngalor ngidul. Emang ngomong ngidul, tapi tetap ada satu hal luar biasa yang bisa kita ambil hikmahnya, yang kita bisa ambil ceritanya. Dan Mas Yos silakan Ya. terakhir mau ngomong apa? Intinya satu buat teman-teman, ya kadang-kadang kita berpikir bahwa kok hidup gue gini-gini aja ya. Ya. Kok gue dibanding mereka gue begini-begini aja ya. Ketika kita begini-begini aja, gue selalu percaya bahwa lo sabar, lo sholat, lo baik sama orang, lo akan begitu-begitu kok. Lo akan jadi begitu maksudnya gitu. Dan hidup tuh harus jujur gitu. Jujur, siapapun lo, dengan siapapun lo berbicara, dimanapun lo berada, entah di sosial media atau gimana, lo jujur menjadi diri lo sendiri tanpa menjadi orang lain. Oke. Hikmahnya jujur dan jangan jadi orang lain. Itu menjadi rumus luar biasa, menjadi manusia yang luar biasa di mata Tuhan. Oke, netizen yang baik hatinya, jangan lupa subscribe ya, hidupin notifikasinya dan komen ya. Follow juga akunnya Mas Yos di Instagram, di Facebook. Iya, Yos Aditya. Yos Aditya, dan saya akan mengundang lagi teman-teman yang lain, manusia-manusia Undang baik undang lainnya. lagi dong. Nanti kita undang lagi Undang khusus lagi. malam minggu depan. Lagi ya sama minggu ya. Iya. Nggak ada malam minggu udah ada kerja. Dan ada kerjaan gitu katanya. Siap, sampai jumpa kembali di channel Dosen Galau berikutnya. Kesempurnaan namanya Allah. Amin. Tetap di Doctor Show.